Bayangkan ada sebuah negara di mana kereta datang tepat waktu hanya dalam hitungan detik, di mana jalanan begitu bersih hingga hampir tidak ada sampah yang terlihat, di mana teknologi berkembang begitu cepat dan dunia memandangnya sebagai simbol masa depan. Negara itu adalah Jepang. Bagi banyak orang, Jepang adalah mimpi. Negeri sakura yang begitu maju, rumah bagi anime, robot, dan kota-kota yang tidak pernah tidur. Namun seperti banyak hal di dunia ini, apa yang terlihat dari luar seringkali sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dalamnya. Karena di balik cahaya lampu neon Tokyo, di balik senyum para pegawai yang memenuhi stasiun setiap pagi, ada sebuah kenyataan yang jarang dibicarakan, sebuah kenyataan yang telah merenggut ribuan kehidupan, sebuah sistem yang membuat manusia perlahan kehilangan dirinya sendiri, dan orang Jepang memiliki satu nama untuk itu, yaitu Black Company. Istilah Black Company atau Buraku Gigyo mulai populer pada awal tahun 2000-an. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perusahaan yang mengeksploitasi karyawannya melalui jam kerja berlebihan, intimidasi, upah yang tidak layak, hingga tekanan psikologis yang begitu ekstrim. Ironisnya hal seperti itu tidak terjadi di tempat-tempat yang tersembunyi. Ia hadir di tengah kota-kota modern, di gedung-gedung tinggi yang setiap hari dipenuhi orang-orang yang berpakaian rapi. Setiap hari jutaan pekerja Jepang memasuki kereta yang sesak. Mereka berdiri dalam diam, tidak banyak berbicara, tidak banyak orang yang tersenyum, seolah-olah hari itu hanyalah pengulangan dari hari kemarin. Dan mungkin memang seperti itulah kenyataannya. Banyak pekerja di Jepang meninggalkan rumah sebelum matahari terbit, lalu kembali ketika anak-anak mereka sudah tertidur. Mereka hidup dalam sebuah rutinitas yang tidak pernah benar-benar berhenti. Mereka bekerja, pulang, tidur, lalu mengulanginya lagi dan lagi, sampai suatu hari tubuh mereka berkata, "Aku tidak sanggup lagi." Tetapi mengapa? Mengapa negara yang begitu maju justru memiliki salah satu budaya kerja paling keras di dunia? Untuk memahami jawabannya, kita harus kembali ke masa lalu. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, negara itu berada dalam kondisi yang hancur. Ekonomi lumpuh, kota-kota porak-poranda, harapan nyaris hilang. Namun dalam beberapa dekade kemudian, Jepang melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Mereka bangkit, pabrik-pabrik dibangun, perusahaan tumbuh, ekonomi pun melesat, dan dunia menyebutnya sebagai keajaiban ekonomi Jepang. Tetapi keajaiban itu memiliki sebuah harga. Generasi pada masa itu diajarkan satu hal penting, bekerja keraslah untuk perusahaanmu, dan perusahaan akan menjaga hidupmu. Perusahaan bukan lagi sekedar tempat mencari nafkah, ia menjadi sebuah identitas, menjadi keluarga kedua, menjadi alasan seseorang bangun setiap pagi. Budaya loyalitas pun tumbuh dalam diri pekerja. Mereka yang pulang lebih awal dianggap tidak berdedikasi, mengambil cuti dianggap merepotkan rekan kerja, dan mengeluh dianggap sebagai bentuk kelemahan. Lambat laun, batas antara pekerjaan dan kehidupan mulai menghilang. Ada sebuah ungkapan yang populer di Jepang, orang terakhir yang pulang adalah orang yang paling berdedikasi. Bayangkan itu sejenak. Di banyak negara pulang tepat waktu adalah hal yang wajar, namun di beberapa perusahaan Jepang, pulang terlalu cepat justru bisa membuat seseorang dipandang negatif. Tekanan itu tidak selalu datang dalam bentuk ancaman, kadang ia hadir dalam bentuk tatapan, dalam bentuk keheningan, dalam bentuk rasa bersalah, dan seringkali tekanan yang tidak terlihat adalah tekanan yang paling sulit dilawan. Mari kita bayangkan seorang pegawai muda bernama Kenji, usianya 24 tahun. Ia baru saja diterima bekerja di sebuah perusahaan besar di Tokyo. Hari pertamanya terasa seperti mimpi. Ia mengenakan setelan terbaiknya, orang tuanya bangga, teman-temannya iri. Ia merasa hidupnya akhirnya dimulai. Namun beberapa bulan kemudian sesuatu berubah. Pukul 8 pagi, ia mulai bekerja. Pukul 7 malam, sebagian pekerja masih berada di kantor. Pukul 9 malam, atasannya masih duduk di meja kerja. Dan karena atasannya belum pulang, Kenji pun tetap tinggal. Pukul 11 malam, kereta terakhir hampir berangkat. Ia tiba di apartemen kecilnya dengan tubuh yang gemetar karena lelah. 5 jam kemudian alarm berbunyi dan semuanya dimulai lagi. Pada awalnya ia berpikir aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Namun hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Dan tanpa disadari ia mulai lupa kapan terakhir kali merasa benar-benar bahagia.
Inilah yang membuat Black Company begitu berbahaya. Ia tidak menghancurkan seseorang dalam semalam. Ia melakukannya perlahan, sedikit demi sedikit, sampai orang tersebut bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang hancur. Dan lebih mengerikan, banyak orang menganggap hal itu adalah normal. Tetapi bekerja hingga tengah malam ternyata bukan bagian paling mengerikan dari semua ini. Karena di Jepang ada sebuah kata yang bahkan ditakuti oleh para pekerjanya sendiri. Sebuah kata yang terdengar sederhana, namun memiliki arti yang begitu kelam. Sebuah kata yang berarti mati karena bekerja. Dan pada bagian berikutnya kita akan membahas bagaimana pekerjaan dapat benar-benar merenggut nyawa seseorang. Sebuah fenomena yang dikenal dengan nama karoshi. Pada tahun 1969, seorang pria berusia 29 tahun ditemukan meninggal di dunia. Ia bukan seorang tentara, bukan korban kecelakaan, dan bukan pula penderita penyakit kronis. Ia adalah seorang pegawai. Penyebab kematiannya sangatlah sederhana, namun sudah dipercaya, yaitu ia bekerja karena terlalu keras. Saat itu banyak orang menganggap kejadian tersebut sebagai kasus yang tidak biasa, sebuah tragedi yang mungkin hanya terjadi satu kali, tetapi mereka salah. Karena beberapa tahun kemudian, kasus-kasus serupa mulai bermunculan. Pegawai yang terkena serangan jantung di usia 30-an, manajer yang meninggal di meja kerjanya, karyawan yang memilih mengakhiri hidupnya setelah berbulan-bulan mengalami tekanan, dan perlahan, Jepang menyadari bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka kemudian memberi nama untuk fenomena itu, yaitu karoshi. Secara harfiah, karoshi berarti kematian akibat bekerja secara berlebihan, sebuah istilah yang terdengar seperti berasal dari novel distopia. Namun di Jepang itu adalah kenyataan. Bayangkan, hidup dalam sebuah sistem yang membuat tubuhmu menyerah sebelum waktunya. Bayangkan melihat anakmu tertidur setiap malam selama bertahun-tahun karena kamu selalu pulang terlalu larut. Bayangkan, merasa bersalah ketika mengambil cuti karena takut dianggap tidak berdedikasi. Dan yang paling mengerikan, bayangkan, mulai percaya bahwa semua itu adalah hal yang normal. Karoshi tidak selalu datang dalam bentuk yang sama. Terkadang, ia hadir sebagai serangan jantung, terkadang stroke, dan terkadang ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih sunyi, seperti depresi, kecemasan, dan kehilangan harapan. Hingga seseorang memutuskan bahwa kematian terasa lebih ringan dibandingkan menghadapi hari Senin berikutnya. Banyak korban karoshi bekerja lebih dari 80 jam lembur dalam satu bulan, namun angka itu hanyalah angka. Karena yang tidak bisa dihitung adalah rasa lelah yang mereka bawa pulang setiap malam. Ada orang-orang yang tidur di kereta karena terlalu kelelahan, ada yang mandi di kantor karena tidak sempat pulang, dan ada pula yang untuk pertama kalinya dalam hidup mereka mulai membenci pagi. Di Jepang terdapat sebuah nilai budaya yang disebut gaman, artinya adalah bertahan, menahan diri, dan tetap kuat dalam penderitaan. Pada dasarnya ini adalah nilai yang baik, tetapi ketika dibawa terlalu jauh, gaman dapat berubah menjadi penjara. Karena seseorang mulai percaya bahwa meminta bantuan adalah kelemahan, bahwa menangis adalah sesuatu yang memalukan, bahwa berhenti berarti gagal, maka mereka terus berjalan meski tubuh mereka telah memberi peringatan, meski pikiran mereka mulai runtuh, meski jauh di dalam hati mereka tahu bahwa mereka tidak sedang baik-baik saja. Dan mungkin itulah bagian paling menyedihkan dari semua ini. Korban karoshi tidak mati karena mereka lemah, mereka mati karena terlalu lama menjadi kuat. Mari kita kembali kepada Kenji. Sudah hampir 2 tahun sejak ia bergabung dengan perusahaan itu. Rambutnya mulai rontok, lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia mulai kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu ia sukai. Game yang dulu selalu ia mainkan kini hanya berdebu di sudut kamar. Ia tidak lagi menghubungi teman-temannya. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali makan malam bersama keluarganya. Suatu malam saat menatap pantulan dirinya di jendela kereta, ia bertanya dalam hati, apakah ini benar-benar kehidupan yang kuinginkan? Namun keesokan harinya, ia tetap berangkat bekerja karena tagihan harus dibayar, karena orang tuanya bangga kepadanya, karena masyarakat mengatakan bahwa pria dewasa harus mampu bertahan, dan karena seperti jutaan orang lainnya, ia tidak tahu bagaimana cara ia keluar.
Fenomena ini begitu serius sehingga pemerintah Jepang akhirnya mulai mengakui keberadaannya. Beberapa keluarga korban bahkan menggugat perusahaan tempat anggota keluarga mereka bekerja. Mereka membawa foto-foto mereka membawa catatan lembur, dan mereka membawa pertanyaan yang sama, berapa banyak nyawa lagi yang harus hilang. Namun, jawaban dari pertanyaan itu tidak pernah sederhana. Karena masalahnya bukan hanya perusahaan, masalahnya adalah sebuah sistem, sebuah budaya, sebuah keyakinan yang telah lama tertanam selama puluhan tahun. Bahwa nilai seorang manusia ditentukan oleh seberapa besar ia mampu mengorbankan dirinya. Tetapi jika itu benar, lalu mengapa begitu banyak orang yang diam-diam menderita? Mengapa jutaan pekerja tetap bertahan di tempat yang membuat mereka sengsara? Dan mengapa di negara yang begitu maju, seseorang bahkan membutuhkan keberanian yang luar biasanya untuk mengatakan dua kata sederhana, yaitu saya resign. Karena pada bagian berikutnya kita akan menemukan bahwa Black Company bukan sekedar tempat bekerja. Ia adalah sebuah penjara. Penjara tanpa tembok, tanpa jeruji, namun mampu menahan jutaan orang di dalamnya. Dan yang paling mengejutkan, sebagian dari mereka bahkan rela membayar orang lain hanya untuk membantu mereka keluar. Ada sebuah pertanyaan yang terus muncul ketika membahas Black Company. Jika kondisinya seburuk itu, mengapa mereka tidak pergi? Mengapa mereka tidak mencari pekerjaan lain? Dan mengapa jutaan orang tetap bertahan di tempat yang perlahan menghancurkan hidup mereka? Jawabannya mungkin sudah dipahami bagi banyak orang di luar Jepang. Karena di Jepang, pekerjaan bukan sekedar sumber penghasilan. Pekerjaan adalah identitas. Sejak kecil banyak orang Jepang tumbuh dengan keyakinan bahwa kesuksesan hidup ditentukan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Masuk ke perusahaan besar adalah sebuah kebanggaan, sebuah pencapaian, sebuah bukti bahwa semua pengorbanan selama bertahun-tahun itu tidak sia-sia. Tetapi ada sisi lain dari kebanggaan itu. Ketika seseorang kehilangan pekerjaannya, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Di banyak negara, resign adalah hal biasa. Namun di Jepang, mengundurkan diri seringkali dipandang sebagai sesuatu yang memalukan. Ada rasa takut mengecewakan keluarga, takut dianggap tidak mampu bertahan, takut dicap sebagai orang yang gagal. Dan rasa takut itu seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk hidup bahagia. Bayangkan seorang pria berusia 35 tahun. Ia memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan. Setiap pagi putrinya bertanya, "Ayah, kapan kita pergi ke taman lagi?" Dan setiap pagi pula ia menjawab, "Nanti kalau ayah sudah tidak sibuk." Tetapi kata nanti tidak pernah datang, karena saat akhir pekan tiba, ia terlalu lelah untuk bangun dari tempat tidur. Dan ketika tubuhnya berada di rumah, pikirannya masih berada di kantor. Ada sebuah ungkapan yang cukup terkenal di Jepang, yaitu hidup untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. Dan tanpa disadari, banyak orang mulai menerima hal itu sebagai kenyataan. Namun, tekanan sosial di Jepang tidak berhenti di sana. Pulang sebelum atasan dianggap tidak sopan, mengambil cuti bisa membuat seseorang merasa bersalah. Dan bahkan, ada pekerja yang tetap datang ke kantor saat sakit karena takut merepotkan rekan kerjanya. Lalu muncullah sebuah fenomena yang terdengar hampir tidak masuk akal. Sebuah layanan yang tidak seharusnya ada, namun justru berkembang pesat di Jepang. Namanya adalah Taishoku Daiko. Secara sederhana, Taishoku Daiko adalah jasa yang dibayar untuk membantu seseorang mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ya, Anda tidak salah dengar. Ada orang-orang di Jepang yang begitu takut mengatakan saya berhenti, sehingga mereka membayar pihak ketiga untuk menyampaikannya. Fenomena ini membuat banyak orang di luar Jepang terkejut, tetapi bagi mereka yang pernah bekerja di Black Company, hal itu sangat masuk akal. Karena bagi sebagian orang menghadapi atasan terasa lebih menakutkan daripada kehilangan pekerjaan itu sendiri. Beberapa mantan karyawan menceritakan pengalaman yang hampir serupa. Ada yang ditertawakan ketika ingin resign, ada yang diancam akan masuk daftar hitam, ada yang dipanggil tidak memiliki loyalitas, dan ada pula yang hanya mendengar satu kalimat, "Jika kamu pergi, kamu telah mengkhianati kami." Sebuah kata-kata sederhana namun cukup untuk membuat seseorang bertahan bertahun-tahun di tempat yang tidak lagi ia cintai. Tetapi dampak dari budaya ini ternyata jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Jepang
kini menghadapi krisis yang perlahan membesar. Angka kelahiran menurun, semakin banyak orang memilih untuk tidak menikah, dan sebagian lainnya memilih untuk hidup sendirian. Mengapa ini terjadi? Karena mereka tidak punya waktu, tidak punya energi, dan perlahan kehilangan harapan untuk membangun kehidupan di luar pekerjaan. Bayangkan pulang ke rumah setiap malam dalam keadaan kelelahan. Apakah Anda masih memiliki tenaga untuk berkencan, untuk membesarkan anak, untuk mengejar mimpi yang lain? Bagi banyak orang, jawabannya adalah tidak. Dan kemudian muncullah fenomena lain yang tidak kalah mengkhawatirkan. Orang-orang yang memilih menghilang dari masyarakat, mereka mengunci diri di kamar, menghindari teman, menghindari keluarga, dan menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kesendirian. Dunia mengenal mereka dengan nama hikikomori. Tentu saja tidak semua hikikomori disebabkan oleh black company, tetapi tekanan sosial yang ekstrim, kegagalan memenuhi ekspektasi masyarakat, dan kelelahan mental menjadi benang merah yang sulit diabaikan. Pada akhirnya sebuah pertanyaan mulai muncul, apa yang sebenarnya terjadi di Jepang? Bagaimana negara yang begitu maju justru melahirkan generasi yang kelelahan? Bagaimana sebuah negeri yang dikenal karena kedisiplinannya justru dipenuhi orang-orang yang diam-diam ingin melarikan diri? Dan yang paling penting, apakah semua ini hanyalah masalah budaya kerja? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang runtuh? Karena pada bagian selanjutnya, kita akan membahas sebuah kemungkinan yang mulai membuat banyak ahli khawatir bahwa Jepang mungkin sedang menghadapi sebuah bom waktu sosial, sebuah krisis yang tidak akan meledak hari ini, tetapi perlahan sudah mulai menghitung mundur. Jepang adalah sebuah paradoks. Di satu sisi ia adalah simbol kemajuan, kereta cepat yang melaju dengan presisi, kota-kota yang nyaris tidak pernah tidur, teknologi yang selama puluhan tahun berada selangkah di depan dunia. Namun di sisi lain Jepang juga menjadi pengingat bahwa kemajuan memiliki sebuah harga, dan terkadang harga itu dibayar oleh manusia yang hidup di dalamnya. Hari ini Jepang menghadapi berbagai masalah yang saling terhubung seperti kepingan domino. Angka kelahiran terus menurun, populasi menua dengan cepat, semakin banyak rumah kosong bermunculan di berbagai wilayah, dan generasi mudanya semakin banyak yang mengatakan, aku tidak yakin ingin hidup seperti orang tuaku. Ini bukan lagi sekedar persoalan pekerjaan, ini adalah persoalan tentang bagaimana sebuah masyarakat memandang kehidupan itu sendiri. Selama puluhan tahun Jepang mengajarkan bahwa kerja keras adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik, dan itu memang benar. Kerja keras membantu Jepang bangkit dari kehancuran pasca perang. Kerja keras mengubah negara kepulauan kecil itu menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Tetapi ada pertanyaan yang mulai diajukan oleh generasi sekarang. Sampai kapan? Sampai kapan manusia terus berlari dan berapa banyak yang tertinggal selama perjalanan itu? Di Tokyo, lampu-lampu gedung perkantoran masih menyala hingga larut malam. Di dalamnya ada orang-orang yang sedang menatap layar komputer mereka. Sebagian sedang menyelesaikan laporan, sebagian sedang menunggu atasannya pulang, dan sebagian lainnya mungkin sedang bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupku akan selalu seperti ini? Pemerintah Jepang tentu tidak tinggal diam. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan mulai diperkenalkan. Kampanye pengurahan lembur, anjuran mengambil cuti, dorongan untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Bahkan, beberapa perusahaan mulai menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel. Namun, budaya tidak berubah secepat undang-undang. Karena budayanya hidup di dalam pikiran manusia dan mengubah cara berpikir jutaan orang membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Hari ini, Jepang masih terus berusaha. Sebagian perusahaan berubah, sebagian lainnya tetap bertahan dengan cara lama. Dan di antara semua itu, jutaan pekerja terus menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mereka bangun pagi, naik kereta, bekerja, pulang, lalu mengulanginya lagi. Tetapi mungkin pertanyaan terbesar dari kisah ini bukanlah tentang Jepang, melainkan tentang kita semua. Karena di dunia yang semakin cepat, semakin kompetitif, dan semakin sibuk, bukankah kita juga sedang bergerak ke arah yang sama? Berapa banyak makan malam yang terlewat karena pekerjaan? Berapa banyak momen bersama keluarga yang ditunda? Berapa banyak mimpi yang kita korbankan demi memenuhi ekspektasi orang lain? Dan yang paling penting, apakah kita masih hidup atau hanya sibuk bertahan? Mungkin itulah alasan mengapa kisah Black Company begitu mengusik banyak orang.
Karena jauh di dalam hati, kita tahu bahwa ini bukan hanya cerita tentang Jepang. Ini adalah cerita tentang manusia, tentang keinginan untuk diakui, tentang rasa takut dianggap gagal, dan tentang sebuah pertanyaan yang lelah menghantui manusia selama berabad-abad. Apa arti kehidupan yang baik? Apakah kehidupan yang baik adalah memiliki jabatan tinggi, rekening yang penuh, atau kemampuan untuk pulang ke rumah sebelum matahari terbenam dan makan malam bersama orang-orang yang kita cintai? Tidak ada jawaban yang benar, tetapi sejarah telah mengajarkan kita satu hal. Peradaban besar tidak runtuh dalam semalam, ia runtuh secara perlahan. Dimulai ketika manusia mulai lupa mengapa mereka membangun semua itu sejak awal. Dan Jepang mengajarkan dunia tentang disiplin, tentang ketekunan, tentang bekerja keras. Namun, Jepang juga mengingatkan kita akan sesuatu yang sama pentingnya, bahwa manusia bukanlah mesin, bahwa tubuh memiliki batas, dan bahwa tidak ada perusahaan, jabatan, ataupun ambisi yang pantas dibayar dengan sebuah kehidupan. Malam ini di suatu sudut Tokyo, seseorang mungkin masih berada di kantornya, menatap jam yang menunjukkan pukul 11 malam, menghela nafas, lalu kembali mengetik, dan besok pagi ia akan melakukan hal yang sama. Sementara dunia di luar terus bergerak tanpa menyadari keberadaannya. Mungkin kita tidak akan pernah mengetahui namanya, tetapi kita mengetahui satu hal. Ia adalah manusia, dan seperti kita semua. Ia hanya ingin didengar, ia hanya ingin pulang, dan ia hanya ingin percaya bahwa hidup ini lebih dari sekedar bekerja. Karena pada akhirnya pertanyaan terbesar bukanlah seberapa keras manusia mampu bekerja, melainkan berapa banyak kehidupan yang harus hilang sebelum kita menyadari bahwa pekerjaan seharusnya menjadi bagian dari hidup, bukan menjadi alasan untuk kehilangan hidup itu sendiri. Ada sesuatu yang mulai berubah di Jepang. Perubahan itu tidak terjadi di gedung-gedung pemerintahan, tidak pula dimulai oleh perusahaan-perusahaan besar. Perubahan itu dimulai secara perlahan, di kamar-kamar kecil, di apartemen sempit, dan di dalam pikiran generasi yang mulai bertanya, mengapa kami harus hidup seperti ini? Selama puluhan tahun masyarakat Jepang hidup dengan sebuah keyakinan, belajar dengan giat, masuk universitas terbaik, bergabung dengan perusahaan besar, bekerja tanpa kenal lelah, lalu pensiun dengan tenang. Itulah gambaran kehidupan ideal yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun generasi yang lahir di akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an mulai melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat orang tua mereka pulang larut malam. Mereka melihat ayah yang jarang berada di rumah. Mereka melihat ibu yang membesarkan anak seorang diri. Dan mereka melihat satu hal yang tidak pernah diceritakan oleh siapapun, bahwa kerja keras tidak selalu menjamin kebahagiaan. Hari ini semakin banyak anak muda Jepang yang menolak bekerja di perusahaan tradisional. Sebagian memilih menjadi pekerja lepas, sebagian memilih pekerjaan jarak jauh, dan sebagian lainnya memilih hidup dengan sederhana selama mereka memiliki waktu untuk benar-benar hidup. Bagi generasi sebelumnya pilihan itu mungkin terlihat aneh, tetapi bagi generasi sekarang pilihan itu adalah bentuk perlawanan. Mereka tidak menolak bekerja, mereka hanya menolak kehilangan hidup mereka. Di media sosial Jepang mulai bermunculan percakapan yang dahulu jarang terdengar tentang kesehatan mental, tentang kelelahan, tentang pentingnya untuk mengatakan tidak, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, banyak orang mulai menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Tetapi perubahan selalu memiliki harga, karena ketika satu generasi memutuskan untuk berjalan ke arah yang berbeda, mereka juga harus menghadapi kritik. Mereka disebut malas, disebut tidak memiliki daya juang, disebut terlalu lemah dibandingkan generasi sebelumnya. Namun mungkin mereka bukan lebih lemah, mungkin mereka hanya lebih jujur bahwa mereka lelah, jujur bahwa mereka takut, dan jujur bahwa mereka tidak ingin mewariskan penderitaan yang sama kepada anak-anak mereka kelak. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, setiap generasi memiliki peperangannya masing-masing. Generasi kakek nenek mereka berperang melawan kehancuran pasca perang. Generasi orang tua mereka berperang untuk membangun Jepang. Dan generasi hari ini, mereka sedang berperang untuk mendapatkan kembali sesuatu yang perlahan mulai hilang. Mereka sedang mencari waktu untuk mencintai, waktu untuk beristirahat, waktu untuk hidup. Mungkin suatu hari nanti Jepang akan berubah. Mungkin lampu-lampu kantor tidak lagi menyala hingga tengah malam. Mungkin seorang ayah dapat pulang tepat waktu untuk menghadiri ulang tahun anaknya. Mungkin seseorang tidak perlu merasa bersalah karena mengambil cuti. Dan mungkin suatu hari nanti kata Karoshi hanya akan menjadi bagian dari sejarah.
Tetapi hingga hari itu tiba, kisah Black Company akan tetap menjadi pengingat bahwa kemajuan tanpa kemanusiaan bukanlah kemajuan, bahwa produktivitas tanpa kebahagiaan adalah bentuk lain dari kehilangan, dan bahwa setiap manusia di negara manapun memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk hidup, bukan sekedar bertahan. Karena pada akhirnya ketika kita berada di penghujung usia, tidak ada seorang pun yang berkata, seandainya aku menghabiskan lebih banyak waktu di kantor. Yang akan kita ingat adalah tawa, wajah orang-orang yang kita cintai, dan momen-momen kecil yang dahulu terasa biasa. Mungkin itulah pelajaran terbesar dari Jepang, bahwa dunia memang membutuhkan orang-orang yang bekerja keras, tetapi dunia juga membutuhkan manusia yang sempat melihat matahari terbenam. Dan jika suatu hari nanti seseorang bertanya, apa yang sebenarnya dicari manusia sepanjang hidupnya? Mungkin jawabannya sangatlah sederhana, bukan uang, bukan jabatan, bukan juga pengakuan, melainkan kesempatan untuk pulang ke rumah dan merasa bahwa hidup ini pada akhirnya adalah milik kita sendiri.